Shalom Aleichem, selamat pagi Bapak Ibu. Saatnya untuk terus berjaga-jaga supaya kita tetap kuat menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Pagi ini saya ingin berbicara tetap dari kitab Matius 5. Hari ini saya ingin berbicara santai tentang garam dan terang. Ada sebuah pertanyaan, untuk apakah kita dilahirkan ke dunia ini? Apakah arti hidup kita? Apakah kita sudah mengerti makna kelahiran kita di dunia ini untuk apa? Setiap orang harus berdampak. Kehadiran kita harus bisa dirasakan oleh orang lain. Kelahiran kita ke dunia ini harus meninggalkan jejak bagi orang lain, dan siapa tahu jejak itu akan diikuti oleh orang-orang tersebut. Untuk itulah kita lahir ke dunia ini, untuk itulah kita datang ke dunia ini. Kita akan bercerita tentang hal ini. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16 dikatakan begini, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." 15. "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Yang pertama dikatakan bahwa saudara, kita adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan, menggunakan kata garam atau benda garam ini? Karena ternyata garam ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Tuhan memakai kata garam? Karena memang garam ini banyak sekali manfaatnya. Kalau secara rumus kimia dari garam ini ditulis dengan rumus kimia NaCl, yaitu natrium dan klorida. Unsur kimia ini sangat dibutuhkan bahkan sampai ke sel-sel tubuh manusia. Ya, natrium ini sangat dibutuhkan oleh sel tubuh manusia. Jadi bukan hanya sebagai penyedap rasa, pemberi rasa asin, pengawet, dan sebagainya, sampai komponen sel tubuh manusia pun sangat memerlukan kehadiran natrium ini. Jadi garam sangat banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Natrium dan klorin merupakan zat penting untuk tubuh karena membantu otak dan saraf untuk mengirimkan impuls listrik, ya, sehingga saraf itu bisa bekerja dengan baik. Betapa banyaknya kegunaan garam ini. Saya mau katakan kepada saudara, apalagi manusia. Garam saja banyak gunanya, apalagi manusia. Karena manusia diciptakan lebih mulia dari ciptaan yang lain, karena manusia adalah ciptaan terbaik dari semua ciptaan yang ada. Kalau garam saja begitu banyak manfaatnya, apalagi hidup saudara. Jadi tidak ada lagi kamus yang berkata dalam hidup ini, aku manusia tidak berguna, aku manusia yang tidak bermanfaat, aku tidak ada gunanya. Tidak ada kata-kata seperti itu lagi. Garam saja banyak gunanya, apalagi hidupmu dan hidupku Bapak Ibu. Tidak mungkin kan manusia dikalahkan oleh garam? Karena manusia itulah ciptaan yang memiliki derajat yang lebih baik daripada garam. Saudara pasti hidupmu banyak gunanya di dunia ini. Ya, tapi ingat, sesuatu yang berguna bisa jadi tidak berguna bila ia berada di tangan yang salah. Sesuatu yang berguna bisa menjadi tidak berguna apabila ia berada di tangan yang salah.
Jadi bukan hidup kita ini tidak memiliki daya guna, tapi mungkin kita berada di tangan yang salah, sehingga sesuatu yang berguna menjadi tidak berguna. Hidup kita yang harusnya berguna menjadi tidak berguna, Bapak Ibu. Saya ingin memberikan ilustrasi sebuah contoh sederhana karena ini berhubungan dengan profesi saya. Stetoskop, Bapak Ibu, yang dipakai di telinga seorang dokter untuk memeriksa pasien. Di tangan dokter ini sangat banyak manfaatnya. Ya, memeriksa denyut jantung, memeriksa pernafasan, memeriksa paru-paru dan sebagainya, sampai memeriksa ke dalam saluran, bunyi peristaltik usus, gaster. Banyak sekali manfaatnya dari sebuah stetoskop ini. Dan di tangan seorang dokter, stetoskop ini akan sangat banyak manfaatnya. Namun apabila stetoskop ini berada di tangan seorang petugas kebersihan, maka stetoskop ini menjadi tidak ada gunanya di tangan beliau. Dari sebuah benda yang begitu banyak manfaatnya, tetapi karena dia berada di tangan yang tidak tepat, stetoskop ini menjadi tidak berguna di tangan seorang petugas kebersihan, Bapak Ibu. Demikian juga sebaliknya, mungkin di tangan seorang petugas kebersihan, sapu lidi itu sangat banyak manfaatnya, sangat membantu dalam pekerjaan seorang petugas kebersihan. Tetapi di tangan seorang dokter, sapu lidi ini mungkin sangat sedikit manfaatnya, bahkan mungkin tidak pernah digunakan sama sekali. Padahal sapu lidi diciptakan, ada tujuan, ada fungsi, ada manfaatnya. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Hidup kita diciptakan, itu punya tujuan, punya fungsi, punya manfaat, punya daya guna. Tergantung di tangan siapakah kita berada. Berguna atau tidaknya kita, tergantung kita terletak di tangan siapa. Mungkin selama ini kita merasa hidup kita tidak berguna karena berbagai alasan, seperti latar belakang pendidikan lah yang rendah, tidak lulus sekolah, mungkin karena latar belakang keluarga lah yang broken home atau keluarga yang tidak utuh, keluarga yang tidak bahagia, mungkin karena alasan punya pengalaman yang buruk lah, pernah melakukan sesuatu yang sangat-sangat buruk dalam kehidupan masa lalu sehingga kita merasa tidak berguna. Mungkin karena alasan kita hari ini sedang kena sakit keras, ada penyakit yang menggerogoti tubuh kita sehingga kita merasa tidak berguna. Apapun itu alasannya, hanya satu yang mau saya pesankan kepada kita semua: di tangan yang tepat, hidupmu masih banyak gunanya. Kalau selama ini hidup kita berada di tangan kita, tentu hidup kita yang berguna ini bisa saja menjadi tidak berguna. Kita yang menentukan kemana arah langkah kita yang menentukan tujuan hidup kita yang menentukan maju mundur hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini tangan kita lah yang menjadi penentu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hidupi. Dan di tangan yang salah ini, kita yang berguna ini bisa menjadi tidak berguna karena alasan-alasan yang demikian. Kalau begitu Pak, di tangan siapakah hidup kita seharusnya kita letakkan supaya hidup kita berguna? Saya percaya saudara tahu jawabannya. Tentu di tangan Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan, seorang pencipta akan menciptakan sebuah alat atau sebuah benda itu dengan tujuan akan menggunakannya, akan memfungsikannya untuk mencapai keinginannya. Dan Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuan, pasti ada fungsi supaya Tuhan menggunakan kita untuk mencapai keinginan Tuhan. Di tangan penciptanya lah sebuah alat itu bisa berfungsi maksimal. Di tangan penciptanya lah sebuah benda itu bisa berdaya guna maksimal.
Karena penciptanya lah yang mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari sesuatu yang diciptakannya itu. Dan saya percaya di tangan Tuhan, hidupmu dan hidupku Bapak Ibu akan menjadi luar biasa. Karena Dia tahu apa kelebihan kekurangan kita, karena Dia tahu bagaimana caranya memaksimalkan kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Saya harap sampai di sini saudara mengerti apa yang saya katakan ini. Mungkin selama ini kita merasa useless, hidup kita tidak berguna, tetapi di tangan Tuhan, di tangan yang tepat, hidupmu sangat bermanfaat, sangat berguna Bapak Ibu. Jadi buang jauh pendapatmu itu, buang jauh penyesalanmu itu, buang jauh kesedihanmu itu, sesungguhnya hidupmu dan hidupku sangat berguna di tangan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat beberapa tokoh Alkitab yang merasa hidupnya tidak berguna, seperti Gideon ini dia memiliki karakter penakut karena ayahnya juga penakut. Ayahnya menyembunyikan dia di belakang karena pada saat itu mereka sedang berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Ya, dia selalu menyembunyikan diri di belakang. Dan Gideon ini juga berasal dari suku yang kecil, dan dia juga dari suku yang kecil ini, yang jumlah sedikit ini, dia pula yang paling muda. Tetapi Tuhan katakan, Gideon, engkau pahlawan. Dari seorang penakut, seorang yang minoritas, suku terkecil, dan di antara suku terkecil ini, dia yang paling muda, dia ini tidak punya syarat untuk menjadi pahlawan. Tetapi di tangan yang tepat, di tangan Tuhan, orang seperti Gideon ini bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Bayangkan Bapak Ibu, selemah apa saudara hari ini? Seberapa banyak kekuranganmu hari ini? Di tangan Tuhan, engkau bisa lebih hebat daripada hari ini. Daud, dia adalah orang yang ditolak oleh kedua orang tuanya, tidak dianggap oleh kedua orang tuanya sejak dia kecil. Dia nggak dianggap Bapak Ibu. Tapi di tangan Tuhan, di tangan yang tepat, dia menjadi seorang a great warrior. Ya, dia seorang pejuang yang dahsyat, yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Lihat, di tangan yang tepat, manusia akan menemukan kemaksimalan dari potensinya. Seorang yang tidak dianggap menjadi raja. Bisa, ya bisa. Kalau saudara mau. Musa, dia adalah seorang yang petah lidah. Mungkin ya, pengertiannya hari ini, dia seorang yang gagap, tidak pandai bicara. Di tangan Tuhan, orang yang gagap ini, orang yang pernah melarikan diri ini, orang yang pengecut ini, dia melarikan diri 40 tahun karena membunuh orang Mesir. Dia takut, tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di tangan Tuhan, orang ini menjadi pemimpin terbesar sampai saat ini di bangsa Israel. Seorang yang tidak cakap berbicara, tidak pandai berkata-kata, Tuhan pakai menjadi seorang pemimpin yang besar. Bisa kalau saudara mau. Apa alasanmu hari ini? Sehingga kau merasa hidupmu tidak berguna. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Yefta adalah anak dari seorang pelacur, latar belakang keluarga yang tidak baik. Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Siapa lagi Bapak Ibu? Banyak tokoh-tokoh yang hebat, yang sangat berdampak dalam kehidupannya, yang jejaknya itu direkam dalam Alkitab. Dan orang banyak ingin seperti Musa, orang banyak ingin seperti Daud, orang banyak ingin seperti Yefta, orang banyak ingin menjadi seperti Gideon. Ada jejak kaki yang ingin diikuti oleh orang lain. Kita harus meninggalkan dampak di hidup kita, kita harus meninggalkan jejak-jejak kaki kita. Itulah gunanya kita lahir di dunia ini. Itulah artinya garam. Kita berdampak, kita memberi rasa. Di tangan Tuhan, hidup saudara dan hidup saya pasti berdampak. Yang mengerti katakan amin. Saya akan bacakan Ulangan 32 ayat 39. Maaf.
Firman Tuhan berkata begini, lihatlah sekarang bahwa aku, kata Tuhan, akulah dia, kata Tuhan. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang meremukkan, Tuhan menyembuhkan. Semua ada di tangan Tuhan. Seremuk-remuknya dirimu hari ini, sehancur-hancurnya harga dirimu hari ini, di tangan Tuhan engkau bisa disembuhkan. Kalau engkau merasa semuanya hampa, hidupmu terasa mati, Tuhan bisa hidupkan. Apa yang menjadi alasanmu sehingga kau merasa tidak berharga lagi di dunia ini? Sehingga kau tidak bisa berdampak menjadi garam bagi orang lain. Apa alasanmu? Katakan. 1000 alasanmu yang kau katakan hari ini. Di tangan Tuhan. Itu semua bisa diubahkan. Yang percaya katakan amin. Dan dunia akan melihat bagaimana tangan Tuhan memulihkan saudara. Sehingga dunia menjadi percaya bahwa Allah itu sungguh ada. Allah sangat ingin memperbaiki hati yang hancur, orang-orang yang hancur, orang-orang yang remuk hati. Tuhan sangat ingin memulihkan mereka agar dunia melihat bahwa Allah itu ada. Amin. Saudara, kita harus berdampak menjadi garam. Ya, kita harus menjadi garam di tengah-tengah keluarga kita, apalagi di tengah-tengah keluarga kita yang belum bertobat. Apakah sebuah kebetulan kalau kita diselamatkan dari tengah-tengah keluarga yang belum bertobat? Apakah kebetulan hanya engkau yang baru diselamatkan Tuhan dari tengah-tengah keluarga yang belum bertobat itu? Tentu tidak. Tidak ada kebetulan di sana. Tuhan ingin engkau menjadi garam di sana. Tuhan ingin engkau menjadi terang di sana. Supaya apa? Supaya engkau bisa memimpin mereka kepada jalan Tuhan. Tuhan ingin membuat engkau menjadi pemimpin bagi keluargamu untuk membawa mereka ke jalan Tuhan. Sama seperti Musa yang petah lidah, sama seperti Musa yang gagap bicara, Tuhan pilih dia menjadi pemimpin untuk membawa orang Israel ke jalan Tuhan, keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan. Harus ada yang memimpin. Makanya saudara diselamatkan di antara keluarga yang belum bertobat, supaya lewat hidupmu, lewat garam dan terangmu, engkau bawa mereka ke jalan Tuhan. Memang sulit melakukan itu. Memang sulit bagi Musa untuk memimpin bangsa yang belum bertobat. Sulit bagi Musa. Tapi memang Tuhan sudah memilih dia. Musa harus mengerjakannya. Musa berkali-kali dilawan, Musa berkali-kali ditentang, Musa berkali-kali difitnah, Musa berkali-kali disalah mengerti, Musa berkali-kali mau dikudeta, diturunkan dari jabatannya sebagai pemimpin Israel. Mungkin kita akan mengalami hal demikian. Berkali-kali kita dilawan, berkali-kali kita ditentang. Apakah Musa marah ketika orang Israel menentang dia? Tidak, Bapak Ibu. Musa tidak menjadi marah. Berkali-kali Musa disakiti hatinya. Berkali-kali juga Musa bersyafaat bagi mereka. Musa berkali-kali memohonkan pengampunan kepada Allah, padahal orang-orang ini telah menyakiti hati Musa. Jadi saudara, mungkin berkali-kali hati kita disakiti, berkali-kali pula lah kita berdoa bagi mereka, berkali-kalilah pula kita mohon pengampunan Tuhan kepada mereka. Selamat atau tidaknya orang Israel itu bukan urusan Musa, yang penting Musa telah melakukan tugasnya. Kita jangan dibebani oleh perbuatan mereka yang tidak bertobat. Kita jangan terhakimi lihat perbuatan mereka yang semakin jahat. Selamat atau tidak keluarga kita, itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan.
Lakukan saja urusan kita, lakukan saja bagian kita, memimpin mereka, membawa mereka ke jalan Tuhan. Kalau kita ditentang, kalau kita difitnah, kalau kita direndahkan, dilecehkan, itu urusan mereka. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan, kemudian engkau telah ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa garam, membawa terang, menjadi garam, membawa terang ke dalam keluargamu. Kerjakanlah itu. Itulah bagianmu. Saudara, nasihat saya, janganlah engkau mengharapkan bahwa mereka akan menghargai usahamu, mereka akan menghargai niat baikmu, mereka akan berterima kasih kepadamu karena engkau berdoa bagi mereka. Jangan harapkan hal-hal seperti itu. Lihat Yesus. Yesus tidak dihargai sedikit pun. Ia diludahi. Padahal yang dilakukannya adalah berusaha menyelamatkan mereka, orang-orang yang mengolok-olok dia. Berusaha menyelamatkan mereka, orang-orang yang memukuli dia. Jangan harapkan mereka berterima kasih kepadamu karena engkau berdoa kepada mereka, bagi mereka. Mereka tidak peduli dengan maksud baik kita. Yang mereka tahu, karena engkau berbeda dari mereka, engkau harus disingkirkan dari kumpulan mereka. Hanya itu yang mereka tahu. Lalu Pak, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau pagi, siang, malam mereka terus menghina kita, mengolok-olok kita, menekan kita, menjauhi kita, memfitnah kita? Hanya satu yang harus kau lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Bertahan. Bertahan, hanya itulah yang bisa kau lakukan. Di saat engkau bertahan, barulah garam itu mengeluarkan rasa. Ya, barulah garam itu memberikan rasa di air rebusan itu. Ketika garam itu bertahan di panasnya air itu, barulah garam itu bisa memberi rasa kepada air yang ada di tatakan masak itu, di panci itu atau di kuali itu. Seandainya garam bisa merasakan sakit, jika seandainya garam bisa lari, tentu tidak ada rasa pada masakan itu. Masakan itu kan selamanya menjadi hambar. Tapi karena garam itu tetap bertahan ketika dia dipanaskan di atas api, lama-lama garam itu memberi rasa untuk menghilangkan kehambaran, untuk menghilangkan mungkin kebusukan. Barulah garam itu bisa menyelamatkan masakan itu menjadi sebuah masakan yang enak. Itulah hidup saudara dan saya. Kenapa garam bisa bertahan di dalam panasnya api itu? Kenapa Bapak Ibu? Karena garam itu adalah benda yang mati. Seandainya garam bisa lari, saya pikir dia pasti lari karena panasnya air rebusan itu. Karena dia mati. Bagaimana caranya supaya saudara bisa bertahan di dalam panasnya situasi rumah tanggamu hari ini? Bagaimana caranya supaya saudara bisa bertahan dari panasnya situasi keluargamu hari ini? Saudara, engkau harus mati. Engkau harus mati Bapak Ibu. Engkau harus mati dari keinginan dagingmu. Engkau harus mati dari keinginan mempertahankan harga dirimu. Engkau harus mati dari rasa ingin dihargai. Engkau harus mati dari egomu. Anggap saja saudara, engkau sudah mati. Ya, kalau sebuah batu itu dicemplungkan ke dalam laut, saya percaya dia akan masuk ke dalam laut. Kenapa? Karena batu itu mati. Seandainya batu itu bukan benda mati, dia berkata, aku tidak pandai berenang, jangan campakkan aku ke dalam laut. Sampai kapan kita tahu bahwa kita ini sudah mati dari keinginan untuk dihargai, mati dari keinginan untuk dihormati? Dari mana kita tahu kita sudah sampai pada tahap itu? Di saat kita mendapati diri kita sudah taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Batu itu dibuang kemana saja, dia taat, tidak ada perlawanan. Kenapa? Dia mati. Hanya ini kunci supaya kita bisa berhasil, Bapak Ibu, yang menjadi garam di tengah-tengah air yang panas itu. Kita harus mati dari keakuan kita. Sama seperti Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ayat 5-9 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan keserupaannya dengan Allah. Kalau engkau menghormati Allah, hormati aku. Sebagaimana engkau menghormati Allah, hormati aku. Tuhan Yesus tidak mempertahankan itu. Dia mati dari itu. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat. Ini gambarannya, taat. Ketika kau mendapati hidupmu taat kepada Tuhan, engkau sudah mati dari egomu, engkau sudah mati dari mempertahankan harga dirimu, engkau sudah mati dari rasa ingin dihormati. Di saat engkau taat, engkau sudah mati. Dan saya percaya garamnya akan keluar. Garammu itu akan memberi rasa. Hari demi hari, tahun demi tahun, engkau akan melihat perubahan rasa dari keluargamu. Dari rasa takut menjadi rasa kelepasan, rasa sukacita, dari rasa kekhawatiran itu akan berubah menjadi rasa yang penuh harapan. Lihat Bapak Ibu, bertahanlah. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Karena engkau sudah dipilih Tuhan, engkau sudah ditetapkan Tuhan, engkau tidak bisa lari, kerjakanlah bagianmu. Ya, Yesus telah mati dari ketuhanannya. Yesus enggak bilang, awas kalian. dia tidak pernah mengancam orang-orang yang menyalibkan dia, awas kalian nanti. Tapi apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sama seperti Musa tadi, semakin disakiti semakin Musa berdoa bagi mereka. Sulit ya, sulit, tidak ada yang mudah menjadi orang Kristen. Tetapi kalau engkau ingin keluargamu diselamatkan, engkau tidak punya pilihan lain, engkau tidak bisa lari. Bertahan sampai kau mati di situ. Ya, selamat atau tidak keluargamu itu bukan urusan, itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Memang ikut Tuhan itu sulit. Kita harus mau menderita, kita harus pikul salib sangkal diri. Memang kekristenan tidak mudah. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang sebenarnya, pikulah salib itu. Dari tadi saya menceritakan hal-hal yang seperti menyeramkan. Tidak ada nanti berkat-berkat yang akan kau terima Bapak Ibu. Di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Lihat ya. Yesus memberi dampak keselamatan kepada dunia ini. Sehingga Allah meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hidup Yesus yang penuh drama, hidup Musa yang penuh drama, hidup kita juga akan penuh drama, penuh tawa dan penuh air mata. Tapi saudara tahu, kita lakukan itu di saat kita bertahan dalam suka duka. Itu semua kemuliaan bagi Tuhan. Engkau terus bertahan, engkau terus memuliakan nama Tuhan. Jangan sibuk mencari kemuliaan namamu. Kalian tidak menghargai aku. Sudah sekian tahun aku berdoa bagi kalian. Aku berjuang supaya kalian diselamatkan. No, jangan lakukan itu. Jangan mencari kemuliaan bagi namamu. Namamu tidak perlu dimuliakan. Nama Yesuslah yang perlu dimuliakan. Ketika engkau bertahan, kau sedang memuliakan nama Tuhan. Jangan sibuk mempertahankan kemuliaan namamu. Jangan sibuk mempertahankan harga dirimu. Itu semua sampah. Sampah yang kau pertahankan itu. Harga dirimu, egomu, kemuliaanmu, itu semua sampah. Buang itu. Yang lebih mulia itu adalah nama Tuhan. Lakukanlah sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan nama kita. Kalau saudara bertahan, sekali lagi saya katakan, saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan di hadapan iblis, memuliakan nama Tuhan di hadapan setan-setan. Kalau saudara diangkat, ditinggikan oleh Tuhan, saudara sedang memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan di hadapan manusia. Iblis, setan sangat ingin menjatuhkan harga diri Tuhan. Makanya dia ingin menghancurkanmu agar dia bisa tertawa di hadapan Tuhan. Lihat,
Lihat ini Bapak Ibu, iblis sangat ingin mentertawakan Tuhan, iblis sangat ingin mengolok-olok Tuhan. Dengan cara apa? Menghancurkan hidupmu, engkau tidak mau bertahan di tengah-tengah penderitaan, engkau tidak menjadi garam, itulah saatnya dia tertawa di hadapan Tuhan. Buatlah Tuhan yang tertawa di hadapan setan. Itu yang terjadi dalam kisah Ayub. Ayub yang pertama, bagaimana ketika iblis berjumpa dengan Allah, lalu Allah bertanya kepada iblis, apakah kau melihat hambaku Ayub yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Lalu iblis menjawab, ya iyalah Tuhan. Dia menjadi orang saleh, dia menjadi orang yang taat, dia menjauhi kejahatan karena engkau memagari dia, karena engkau memberkati dia. Lihat, ini sebuah olok-olokan. Ya, siapa saja kalau engkau berkati Tuhan, pastilah menyembah engkau. Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Makanya dia begitu saleh, makanya dia begitu taat padamu. Mana ada manusia yang tulus di hadapanmu? Tuhan berkata, oke, kalau begitu, kita lihat apakah perkataanmu benar atau tidak. Maka firman Tuhan kepada iblis, ya, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis sangat ingin menentang Tuhan. Dia sangat ingin melihat engkau hancur. Dia sangat ingin melihat keluargamu berantakan, supaya dia bisa mengolok-olok Tuhan. Siapa yang tidak saleh kalau pekerjaan yang kau berkati? Coba semuanya kau ambil. Masihkah dia menyembahmu? Biar kau tahu Tuhan, tidak ada manusia yang tulus menyembahmu di dunia ini. Kalau tidak engkau berkati, pasti mereka meninggalkan engkau. Seandainya Ayub mengutuki Allah pada saat itu, saya percaya iblis akan kembali ke hadapan Allah. Benarkan Bapak, benarkan Tuhan, apa yang kubilang tadi. Dia akan menyombongkan diri. Tidak ada manusia yang tulus. Ketika engkau mengizinkan aku mengambil kekayaan Ayub, mengambil kesehatannya, lihat dia mengutuki engkau. Benarkan yang kukatakan? Saudara, di saat kita menyerah, bersungut-sungut, mengutuki Tuhan, kita sedang mempermalukan Tuhan. Tapi saya juga percaya, ketika Ayub bertahan dalam imannya, maka iblis tidak berani lagi menjumpai Allah. Kenapa? Karena dia sudah kalah malu. Dia tidak akan berani kembali kepada Tuhan, karena dia tahu perkataan Tuhan itu benar. Maka Bapak Ibu, kita harus pilih hari ini peran mana yang mau kita lakukan, peran mana yang mau kita jalankan. Apakah kita mau bertahan di dalam pencobaan, di dalam kesulitan, dan memuliakan nama Tuhan sehingga iblis tidak berani. Ternyata anak ini begitu kuat, ternyata anak ini begitu saleh meskipun hidupnya susah hari ini. Iblis tidak berani lagi menghampiri Tuhan karena dia malu. Yesus diangkat, dia ditinggikan. Saya percaya ketika saudara bertahan, ketika saudara memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan meninggikan saudara. Jadilah garam Bapak Ibu, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Jadilah berdampak bagi keluargamu, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Jadilah engkau jalan keselamatan bagi keluargamu, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi di Matius 5 tadi di ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Allah telah memilih kamu menjadi terang. Di dalam kegelapan rumah tanggamu, Allah telah menetapkan engkau, kamu adalah terang. Engkau telah ditetapkan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan keluargamu. Engkau telah ditetapkan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kotamu. Engkau telah ditetapkan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan bangsamu, agar kotamu, agar keluargamu, agar rumah tanggamu itu keluar dari kegelapan. Allah tidak ingin keluargamu gelap selama-lamanya. Allah tidak ingin kegelapan berkuasa di dalam keluargamu.
Oleh sebab itu dia mencari obor atau dia mencari pelita yang mau dibakar supaya apinya menyala untuk menyingkirkan kegelapan itu. Tapi sayang anak-anak Tuhan sering tidak bertahan ketika obornya dibakar ternyata minyaknya habis. Banyak orang tidak siap untuk dibakar. Pelita itu kenapa bersinar? Dia dibakar. Saudara, engkau harus dibakar supaya mengeluarkan terang dalam hidupmu. Api yang panas itu berbicara sesuatu yang menggerahkan, tidak nyaman, tidak enak, disakiti, kulit melepuh. Sesuatu yang dibakar pasti itu menghasilkan suatu proses yang tidak baik perasaannya. Banyak orang tidak bertahan. Sehingga apa? Tidak ada lagi minyak. Yang terjadi apa? Obornya padam, pelitanya padam, apinya padam. Tahukah saudara, air matamu ketika engkau bertahan di tengah-tengah keluargamu itu minyak. Doa-doamu bagi keluargamu yang menurunkan pengurapan atas dirimu itu minyak. Doa dan air matamu adalah minyak yang untuk menghidupkan api Tuhan yang menyalakan dirimu. Jadi kalau tidak ada lagi doa bagi keluargamu, engkau menyerah. Untuk apa aku berdoa bagi mereka yang tidak tahu berterima kasih ini? Apa untungnya aku tetap ada di sini? Lebih baik aku keluar dari rumah ini. Aku setiap hari diperlakukan tidak baik. Aku tidak tahan dengan kondisi seperti ini. Kita pergi, kita lari, maka keluarga itu akan gelap selamanya. Obornya tidak memiliki minyak, tidak tahan dibakar. Berdoalah terus, walaupun kau harus menangis. Itu adalah minyak, air matamu adalah minyak yang diperlukan untuk membuat api itu tetap menyala. Sehingga rumahmu tetap terang, rumah tanggamu tetap terang. Ada harapan dipulihkan. Bertahanlah, menangislah kalau engkau harus menangis, sesakit apapun menangislah, tetapi tetaplah bertahan di situ. Dalam gerejamu, dalam pelayanan, engkau disalahpahami gembala, engkau tidak dihargai oleh teman-teman sepelayan, bertahanlah, menangislah, berdoalah, karena itu adalah minyak supaya api tetap menyala di gerejamu. Kita adalah terang dunia, kata firman Tuhan, jangan mau dipadamkan. Bertahanlah supaya kita memberi dampak dalam kehidupan ini. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya. Jangan sampai padam, kata Tuhan. Aku perlu minyak, aku perlu doamu, aku perlu tangisanmu. Apa arti tangisan? Engkau bertahan dalam penderitaanmu. Itu tangisan, itu minyak. Hendaklah terangmu bercahaya. Terjemahan lain berkata begini, biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama seperti pelita itu. Seperti pelita yang menerangi seisi rumah itu. Apa itu terang? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, itu adalah terang. Perbuatanmu yang terus baik di tengah-tengah rumah tanggamu yang terus menyakiti engkau, itu adalah terang yang menerangi keluargamu. Jadi terus berbuat baik. Ketika engkau terus berbuat baik di tengah-tengah keluargamu, ada terang di rumah tanggamu. Engkau terus berbuat baik kepada suamimu yang terus menyakitimu, engkau sedang membuat terang di tengah-tengah keluargamu. Engkau terus berbuat baik kepada tetanggamu yang terus menjolimimu, yang terus memfitnahmu, memberkatakan hal tidak benar kepadamu. Engkau sedang membuat terang di tengah-tengah lingkunganmu. Teruslah berbuat baik, karena itu adalah terang. Dan apa janji Tuhan? Sama seperti Yesus yang ditinggikan tadi. Di ayat 15 tadi dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Di mana pelita diletakkan? Di bawah atau di atas? Di atas kaki dian. Jadi kalau saudara berfungsi sebagai terang, lihat, saudara akan diletakkan di atas.
saudara akan dinaikkan ke atas, bukan ditaruh di kolong meja. Kalau engkau berfungsi sebagai terang, terus bertahan dalam penderitaan, terus bertahan dalam doa dan air matamu, terus bertahan dengan perbuatan-perbuatan baikmu, maka Tuhan akan meletakkan engkau di atas. Tidak pernah terang ditaruh di bawah. Sumber terang harus diletakkan di atas. Engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Karena itulah tempat yang cocok bagimu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada janji di balik ini semua. Ketika engkau menjadi garam, ketika engkau menjadi terang, Tuhan akan membawa engkau naik, Tuhan akan meninggikan engkau, Tuhan akan mengangkat engkau di atas. Apa yang diangkat orang tidak bisa diturunkan orang. Siapa yang ditinggikan orang tidak bisa direndahkan oleh orang lain. So, bertahanlah, terus menjadi garam, terus berdampak, tinggalkan jejak-jejak baik. Siapa tahu orang ingin mengikuti jejakmu. Saudara mau pilih mana? Apakah saudara mau pilih diangkat Tuhan? Atau saudara memilih melarikan diri dan engkau tetap ada di bawah? Kalau pelita tidak ada minyak, kalau pelita tidak bisa dinyalakan, dia tidak mungkin diletakkan di atas. Tidak mungkin. Ya, mana ada manusia yang melakukan itu? Dia akan disimpan di gudang, dia akan disembunyikan di kolong-kolong, mungkin karena pelita itu dianggap rusak, tidak berguna lagi. Itulah saudara dan saya, ketika engkau tidak berdampak, tidak berguna lagi, maka engkau akan disembunyikan. Engkau tidak ditampilkan Tuhan. Engkau tidak dipamerkan oleh Tuhan. Engkau disembunyikan, engkau disimpan di tempat yang tidak terlihat. Kalau engkau memilih mengikuti rasa sakit hatimu, memilih rasa rendah dirimu, ayo, engkau tidak akan diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi saudara pilih mana? Mau diangkat Tuhan atau tetap berada di bawah? Saya percaya saudara semua menjawab, saya mau diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, menjadi garam dan menjadi terang itu sebuah kewajiban di dalam hidupmu. Untuk itulah engkau dilahirkan ke dunia ini, membawa dampak bagi keluargamu. Tapi engkau harus bisa bertahan supaya garammu bisa keluar, supaya terangmu tetap bercahaya. Dan dengan demikian keluargamu diselamatkan saatnya engkau akan diangkat oleh Tuhan. Selamat menjadi garam, selamat menjadi terang. Biarlah hidupmu berdampak bagi keluargamu, bagi orang lain. Hidupmu memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat engkau semakin tinggi dan menjadi sangat tinggi. Terima kasih. Ini waktunya kita untuk terus berjaga-jaga. Ya, karena Tuhan sedikit waktu lagi akan datang. Tuhan Yesus sedikit waktu lagi akan datang. Bertahanlah, jangan menyerah. Tuhan akan datang. Salam akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom aleichem, selamat beribadah. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara.